Sadaqallahul Azim. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nasiha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih teman-teman? Sepertinya lemas-lemas semua ya. Apa kabar ibu semuanya? Hari ini berabu-abu ya. Tapi mudah-mudahan semangatnya tidak berabu-abu ya Bu. Tetap semangat untuk mendampingi anak-anaknya terus ya mengaji ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Cinere Bapak Ustadz Haji Ahmad Saidi MPD yang sedianya tadi mau sambutan Bu, tapi mendadak kurang enak badan. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu saya muliakan Ibunda tercinta Ibunda Haja Saimah. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan sehat, panjang umur, biar selalu mendampingi ini nih anak-anak tercinta ya dalam memperjuangkan apa teman-teman? Al-Quran, biar jadi penerus dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para orang tua wali santri yang alhamdulillah yang bisa hadir pada sore hari ini, guru-guru, Ibu Mariati, Ibu Kak Sonia, Ibu Mia dan Kak Aan. Ya, Kak Aan tidak bisa hadir karena hari ini masih ada acara di kampus Isra Mi'raj juga, jadi panitia juga, jadi tidak bisa hadir. Puji syukur alhamdulillah. Oh iya, dan teman-temanku semua nih yang selalu semangat mengajinya walaupun hujan. Walaupun hujan tetap semangat mengajinya. Sampai saat ini masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat kita tepuk semangat dulu sama-sama ya. Berita mulia semuanya tepuk tangannya dengan semangat. Ya coba ya. Berita itu 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat, alhamdulillah semuanya semangat semua ya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan apa teman-teman? Kegiatan apa tuh? Siapa yang sudah bisa baca di depan? Kegiatan apa? Iya, kita hari ini melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Tahu nggak? Nah, nanti Pak Ustadz akan bercerita sekilas ya tentang Isra dan Mi'raj. Perhatikan nanti ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun acaranya memang sangat sederhana sekali, persiapannya juga anak-anak cuma ya kurang lebih 1 minggu sih sebenarnya ya. Cuma kan anak-anak ada ngaji, kadang enggak gitu ya. Jadi persiapannya anak-anak ada yang latihan 2 hari, ada yang latihannya 3 hari. Karena memang kemarin mohon maaf kita mau digabung atau tidak gitu ya Bu. Jadi ya udah akhirnya kita sepakati digabung dan Bismillah deh dengan persiapan 1 minggu. Alhamdulillah atas dukungan ibu-ibu acara ini dapat dilaksanakan. Salawat serta salam sama-sama marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan anak-anak kita yang mengaji di Masjid Ar-Rahmah ya, dan juga anak-anak kita yang lainnya akan terus ya menjadi generasi unggulan dari agama Islam, penerus perjuangan siapa teman-teman? Perjuangan siapa? Untuk menegakkan keadilan ya. Itu perjuangan siapa? Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan nanti kita akan dipertemukan dengan beliau di surga. Mau gak bertemu dan berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga? Mau? Mau. Kuncinya adalah jangan lupa salat, rajin mengaji, rajin sekolah, taat pada orang tua, taat pada guru. Oke, siap? Siap. Insya Allah nanti akan dipertemukan kita di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dan dipersatukan dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih ya untuk dukungannya hari ini sehingga acara ini dapat terlaksana. Saya mewakili DKM juga ya Bu ya. Jadi terima kasih selalu kepada ibu-ibu yang masih mempercayakan mendidik anak-anaknya di TPQ Masjid Ar-Rahmah Cinere. Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf apabila memang acaranya dadakan. Jadi kemarin ada tuh ya di grup dadakan Bu, gimana? Kami mohon maaf, tapi insya Allah ya, walaupun acaranya mendadak tapi tidak mengurangi rasa apa? Rasa semangat kita untuk memperingati apa? Memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti anak-anak akan menampilkan hifzil Quran. Ya, perlu ibu-ibu ketahui bahwa sekarang ini untuk kelas Ta itu yang sudah selesai ikra'nya ya Bu, itu ada program tahfiz. Ya, jadi memang alhamdulillah kita dapat ustadz, dapat kakak yang mengajar ini memang hafiz. Jadi dia istiqomah mengajarkan anak-anak. Alhamdulillah udah kelihatan hasilnya, walaupun belum banyak ya. Nanti ibu-ibu bisa saksikan sendiri penampilan dari anak-anak kelas Ta yang subhanallah ya, kalau menurut saya alhamdulillah udah ada progres ya dari program yang memang kita sedang laksanakan, yaitu program hafal Quran. Insya Allah nanti di bulan Juni mudah-mudahan sudah nambah lagi suratnya ya untuk kelas Ta. Ya, siapa yang nggak mau ngaji karena takut hafalan? Ayo, ada nggak yang ngaji nggak mau ngaji karena takut hafalan? Nggak usah takut, kan tidak dipaksakan ya. Bagi yang mampu bisa menghafal 1 hari 5 ayat. Bagi yang nggak mampu 1 ayat juga nggak apa-apa. Bagi yang nggak mampu lagi 2 ayat 3 hari nggak apa-apa ya. Yang penting semangat untuk mengaji. Jangan gara-gara hafalan terus nggak mau ngaji ya. Itu namanya semangatnya semangat apa itu kalau gitu? Semangatnya apa ya kalau kendor gitu semangatnya? Seperti apa? Seperti gurita ya, lemes ya. Oke teman-teman ya, itu ibu-ibu ya. Jadi memang ada program Ta. Insya Allah juga nanti untuk di bulan Juni bagi anak-anak yang sudah selesai Iqra, seperti biasa kita akan ada acara wisuda ya. Walaupun 5 orang, 3 orang itu tetap akan kita laksanakan insya Allah. Siapa yang sudah Iqra 4? Yang sudah Iqra 5? Yang sudah Iqra 6? Oh iya, insya Allah ada 7-8 anak yang siap di wisuda ya. Abizar, udah siap di wisuda? Hah? Kejar ya. Oke ibu-ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf untuk lebih dan kurangnya untuk pelaksanaan pada acara hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Beranjak pada acara berikutnya, yakni ceramah agama
oleh Ustadz Rawdatul Irfan SAD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Tetap semangat, tetap semangat. Anak soleh, anak soleh. Kalau saya bilang anak soleh, jawabnya labbaik Allahu Akbar. Saya ulang. Anak soleh, labbaik Allahu Akbar. Anak soleha, labbaik Allahu. mana anak soleha? Soleh untuk laki-laki, soleha untuk perempuan. Saya ulang, yang semangat, yang kompak, biar dapat pahala yang gede. Anak soleh, labbaik Allahu Akbar. Diulang. Anak soleh, anak soleha, labbaik. Kalau saya bilang, hafal nggak lagu Saya Suka Hati? Siapakah apa? Bila kau suka hati, hafal? Kalau saya bilang, bila kau suka hati tepuk tangan, nah, saya ganti. Bila kau anak soleh tepuk tangan. Bila kau anak soleha tepuk tangan. Bila kau anak soleh, bila kau anak soleha, mari kita lakukan tepuk tangan. Bagus. Bila kau anak soleh, bilang saya. Bila kau anak soleha, bilang saya. Bila kau anak soleh, bila kau anak soleha, mari kita lakukan, bilang saya. Bila kau anak ayam, bilang saya. Hah? Anak ayam? Anak ayam atau anak ibu? Hah? Nah tadi dibilang anak ayam, jawabnya saya. Iya, kita anak ibu dan ayam. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang saya hormati guru saya Al-Mukarram Bapak Haji Saidi SAG MPD, mata'anallah bi tuli hayati. Yang sama-sama saya hormati orang tua saya Ibunda Haja Saima, mata'an Allah bituli hayati, Ibu Ito, Ibu Mia, dan ibu-ibu guru TPA Ar-Rahmah beserta wali murid dan anak soleh dan solehah yang saya banggakan. Anak soleh, anak soleh, mau nggak dibilang anak soleh? Mau nggak dibilang anak solehah? Ini kalau dari potongannya udah cakep. Anak soleh dan anak soleha. Tahu nggak kalau jadi anak soleh dan soleha? Tahu nggak? Kalau kita nanti jadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah nanti bisa membanggakan kedua orang tua. Mau buat orang tuanya bahagia? Mau buat orang tuanya senang?
Maka dari itu kita harus jadi anak yang soleh dan soleh. Saya mau tanya nih, ini siang-siang begini anak soleh dan soleha pada ngapain sih? Hah? Pada ngapain? Pada ngaji. Datang ke sini ada panggung siang-siang. Kira-kira ada apaan? Saya mau tanya, ada acara apaan? Acara apa? Isra Mi'raj. Saya mau tahu nih. Saya mau tanya boleh? Mau tanya boleh? Jangan dibilang ntar kamu nanya. Jangan bilang begitu. Saya bertanya nih, berarti kalian jawab. Siapa sih yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Siapa yang tahu, angkat tangan? Ayo. Yang benar nanti dapat hadiah, ditransfer sama Ibu Ito. Mau nggak? Siapa yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Siapa? Hah? Ya Hanana. Iya. Berarti ini anak suka bersolawat, cinta kepada Nabi. Buktinya apa? Hafal. Ya Hanana, ya Hanana. Gimana lagunya? Ya Hanana, ya Hanana. Tuh, ada yang jawab, ada yang lengkapi. Zaharadinul. Hafal nggak lagunya? Lebih keras. Zaharadinul. Terus Nabi Ahmad. Nah, itu salah satunya. Berarti ada kaitannya nih. Ketika anak-anak kita bilang ya Hanana, salawat itu kan ditujukannya kepada baginda. Nah, anak soleh, mau nggak dapat syafaat baginda Nabi? Mau nggak? Siapa yang hafal lagu salawat Tibil Qulub? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kecil hatinya sudah tertanam sholawat kepada baginda. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti mendapatkan syafaatnya baginda. Nah, amin Allahumma. Mau dapat syafaat Nabi? Mau nggak dapat syafaat Nabi? Syafaat itu apa sih? Siapa yang tahu? Apa? Apa itu syafaat? Syafaat artinya pertolongan apa? Pertolongan kalau kita nanti di akhirat kecebur di dalam neraka. Nabi yang akan menolong kalau kita ingat kepada baginda. Nah, kalau yang nggak ingat ya akan nggak ditolong. Sama kamu berteman, punya teman sering menolong, lagi naik sepeda jatuh lalu ditolongin, dibangunin, itu salah satunya. Kalau kamu nggak suka saling tolong menolong kepada teman, kamu jatuh bukan ditolongin, yang ada diapain? Ditawain. Kenapa? Karena kita nggak suka tolong menolong. Mau berjanji dari sekarang, mau suka tolong menolong, mau tolong menolong. Itu artinya syafaat kepada baginda. Nah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman,
nikmat Islam, sehingga kita dapat memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada yang menolong kita nanti. Orang tua enggak bisa nolong, ibu, ayah, encek, saudara, engkong, kakek, nenek, siapapun itu nggak bisa nolong kita kecuali satu nanti, siapa? Baginda Rasul. Pada momentum ini, pada bulan Rajab, kita memperingati yang namanya Isra dan Mi'raj. Bukan ulang tahun doang yang dirayain, bukan ulang tahun doang yang harus kita ingat, bukan maulid doang yang kita ingat, tapi ada sejarah luar biasa. Kalau bangsa Indonesia punya sejarah kemerdekaan apa? Pada tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Ada suatu sejarah momentum besar, bangsa Indonesia merdeka dari mana? Penjajahan Belanda. Tapi pada bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan 18 Februari, ada momentum sejarah yang luar biasa. Bukan 14 Februari sebetulnya. Apa 14 Februari? Ada apa 14 Februari? Hah? Tahu bener, Valentine Days katanya. Masya Allah, Valentine Days tanggal 14 Februari. Itu mah nggak penting. Nggak kan? Hari kasih sayang mah nggak ada harinya. Kasih sayang sepanjang masa, nggak ada tanggal. Tapi tanggal 27 Rajab ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Pada kesempatan siang hari ini saya sedikit kasih tahu apa sih artinya Isra dan Mi'raj. Jangan tiba kita hanya ikut-ikut, tapi kita harus tahu sejarahnya baginda Nabi. Anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak solehah. Catat 27 Rajab pada tahun 8 kenabian ada momentum yang nggak bisa kita pikirkan oleh akal. Dipikirkan oleh apa? Oleh akal. Kalau kita mau ke Mekah, tahu Mekah? Tahu Mekah? Ada apa di Mekah? Ada apa? Ada manasik. Ada apa lagi? Ada burung unta. Ada rumah siapa di sana? Ada rumah Allah yang dibangun oleh Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ismail dan Ibrahim. Ibrahim dan anaknya Ismail. Jangan terbalik. Kalau kita mau ke sana, kira-kira kita harus pakai apa? Pakai pesawat, pinter. Pakai apa lagi? Wah, itu paling cerdas. Mau ke Ka'bah, mau ke tanah suci pakai duit. Emang kamu tahu-tahu ke bandara, Pak saya mau naik pesawat, mau kemana Tong? Mau ke Mekah, boleh? Enggak boleh. Tapi kalau ada duitnya dikasih, diterima enggak? Diterima. Pakai duit beli tiket, duduk berangkat ke Mekah. Itu bisa dipikirkan oleh akal. Tapi kalau Isra dan Mi'raj, perjalanan rohani
yang nggak bisa kita pikirkan oleh akal, tapi bisa dipikirkan oleh anak soleh harus punya oleh-oleh nih. Selesai acara Isra Mi'raj, apa oleh-olehnya? Ilmu pengetahuan. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Belum, baru yang pertama. Isra dan Mi'raj ada berapa kata? Ada berapa? Isra dan Mi'raj ada berapa? Hah? Bukannya huruf, kata ada berapa? Ada 2 kata. Isra dan Mi'raj dijadi satu, Isra atau Isra wal Mi'raj. Tahu Isra? Isra tahu Isra? Itu yang dari singkong yang isinya oncom, kadang-kadang gula merah. Oh, Misra. Beda M. Ini nggak ada M-nya. Isra. Isra itu artinya perjalanan. Artinya apa Isra? Perjalanan. Perjalanan dari mana? Tadi tuh yang dibacain oleh anak-anak TPA tuh surat Al-Isra ayat 1. Pinter. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil. Kalau Masjidil Haram adanya di mana? Hah? Di mana? Di Kalau Masjidil Aqsa adanya di mana? Hah? Di mana? Di mana? Palestina. Sering nonton TV berarti nih. Sering nonton TV berita. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Dulu namanya Yerusalem atau Yerusalem, yang sekarang digempur tuh sama orang-orang Yahudi dan antek-anteknya. Makanya sampai detik ini Aqsa tidak mempan dibombardir. Karena apa? Salah satunya alladzi barakna haulahu. Aqsa itu dikelilingi keberkahan oleh Allah. Mau dibom bagaimana nggak bakal hancur. Nggak bakal hancur. Ada bom, ada suatu penelitian. Ada bom dari angkasa mau jatuh ke Masjidil Aqsa. Tapi apa yang terjadi? Tahu petasan Janswe? Apa? Janswe kalau kita sunut di atas meledak. Tapi ini petasan Janswe ketika disundut nyampe sasarannya bunyi ampos, cerocos. Tidak jadi meledak. Ini ada sebuah penelitian bahwa Aqsa tidak mempan dibombardir, tidak mempan dibom oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena Aqsa diberkati oleh Allah. Isra itu artinya perjalanan. Kalau ditanya perjalanan apa Pak? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau zaman dulu naik ontak atau naik kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lamanya 1 bulan perjalanan. Lama nggak? Lama nggak? Kamu dari Jawa Barat ke Jawa Timur naik kereta paling semalaman. Tapi ini naik kuda sebulan lamanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Isra ini adalah perjalanan malam hari, bukan siang. Yang kedua ada yang namanya Mi'raj. Apa? Apa? Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Apa itu Mi'raj?
Mi'raj itu adalah kenaikan. Kenaikan mana? Kenaikan apa? Dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tuh bedain. Isra apa tadi artinya? Perjalanan. Perjalanan dari mana ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Masjidil. Kalau Mi'raj apa artinya? Kenaikan. Dan kenaikan apa? Kenaikan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul, atau yang kita kenal dengan langit ke-7. Langit keberapa? Langit keberapa? Langit ada berapa lapis? Hah? Langit ada berapa? Ada 7 lapis. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Masing-masing lapisan langit kalau kita tengok dari bumi ke atas jauh enggak? Jauh enggak? Kalau hitung-hitungan fisika, jarak bumi ke matahari berapa jaraknya? Berapa kilometer? Jutaan kilometer. Coba bayangkan. Alat canggih, tahu astronot? Tahu astronot? Apa astronot? Hah? Roket yang dirancang oleh seorang ilmuwan yang bisa mengantarkan manusia hanya sampai ke bulan. Orang pertama yang injak bulan siapa? Hah? Siapa? NASA perusahaannya yang bikin itu roket. Ada penelitian yang orang yang pertama mendarat di bulan adalah Neil Armstrong. Itu baru sampai ke bulan, bertahun-tahun untuk nyampe ke bulan. Ini dari bumi ke langit pertama. Dari bumi ke langit pertama. Jadi mulanya begini. Tadi udah tahu ya, Isra apa artinya? Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah kenaikan, bukan kenaikan kelas, bukan kenaikan bacaan Iqra ke Al-Quran, tapi kenaikan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nih peristiwa yang nggak bisa kita cerna. Ternyata perjalanan Nabi yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj ini sudah Allah agendakan perjalanannya melalui perantara siapa? Malaikat Jibril yang didampingi oleh malaikat Mikail. Kalau kita nih TPA ada pelajaran nih, tugas-tugas malaikat Jibril. Jibril tugasnya apa? Pinter, cerdas. Jibril menyampaikan. Kalau Mikail tugasnya apa? Hah? Wah, pinter, urusan rezeki paling hafal. Beri tepuk tangan nih. Mikail tukang nyatet atau tukang ngatur rezeki, tapi malaikat Mikail mendampingi Jibril. Kemana? Pertama, sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, yang dilakukan oleh malaikat Jibril adalah membawa Nabi Muhammad ke mata air Zam-Zam. Pernah dengar Zam-Zam? Pernah dengar Zam-Zam? Adanya di mana? Adanya di mana? Emang udah pernah ke sono? Hah? Emang udah pernah ke sono? Tahu dari siapa? Dari orang tua. Ya, saya juga belum ke sono. Iya, kata orang yang udah pergi haji, adanya di mana? Di Mekah. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Ke sumur Zam. Mau diapain kira-kira? Hah? Kalau baju dicuci, kalau hati dicuci juga. Jangan pikirin,
Cucinya malaikat Jibril kayak orang nyuci baju. Diapain? Dikucek-kucek, disabunin, direndam air, dipulir, diperes, baru dijemur. Nabi Muhammad dadanya dibelah yang pertama. Diapain? Diapain? Pak, kira-kira belahnya pakai apa ya? Jangan bayangin belahnya pakai apa. Ya, kan dibelah sakit. Jangan bayangin. Kena beling aja kaki kita sakit gak? Ini dada yang dibelah. Hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci emang kenapa Pak dicuci? Emang hatinya kotor. Kenapa dicuci? Ada yang tahu kenapa hatinya Nabi Muhammad dicuci? Dicuci, dibersihkan dari kotoran, dosa, dan rasa-rasa setan yang bersemayam. Udah bersih, bim salabim ala kadabra, hatinya Nabi Muhammad tertutup kembali lalu bersih. Makanya Nabi Muhammad disebut juga maksum. Apa itu maksum? Maksum itu adalah orang yang terbebas dari dosa. Nah soleh, mau nggak terbebas dari dosa? Mau nggak? Nanti setelah Isra Mi'raj kamu tahu bagaimana caranya terbebas dari dosa. Tadi saya tanya, tadi saya sampaikan, kalau naik kuda dan naik onta berapa lama dari ke Mekah ke Madinah? Hah? Hah? Dari Madinah ke Aqsa berapa lamanya? Kalau naik apa? Kalau naik onta. Lama enggak? Tapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Madinah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hanya seperti orang kedip mata. Kedip apa? Coba kedipin matanya. Cepat nggak? Seperti kilat lewat, seperti petir lewat. Hah? Mati lampu masih lama. Sekilat bus. Lah, padahal kalau naik kuda, naik onta sebulan lamanya. Ini hanya sekejap mata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hanya perjalanan singkat. Berkat siapa? Berkat kuasanya Allah. Lalu setibanya dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diceritakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Mulai dari sinilah yang kita kenal dengan Mi'raj. Mi'raj dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril yang didampingi dengan malaikat. Nabi disiapkan kendaraan. Siapa yang tahu kendaraannya Nabi? Hah? Borok. Borok. Buruk. Borok mah itu yang korengan yang awet. Nabi disiapin kendaraan yang bernama buruk, seperti kuda yang bersayap. Pernah lihat kuda yang bersayap? Pernah nggak? Saya pernah. Ada di Bajar, di gambar kuda ada sayapnya. Buruk diantarkan Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril ke langit pertama. Ke langit berapa? Pertama. Nyampe ke langit pertama. Kata Nabi Muhammad apa? Assalamualaikum ya ahlas sama. Salam sejahtera wahai penghuni langit pertama. Siapa yang nungguin di langit pertama? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada satpamnya di langit pertama. Siapa yang udah nungguin Nabi Muhammad? Hah? Ada yang tahu nggak nih? Ayo, Nabi siapa?
Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Nabi siapa? Para nabi ini kepo. Para nabi ini ada nih kekasih Allah, umat manusia yang disanjung-sanjung oleh alam semesta. Siapa sih ini wujudnya? Saking penasarannya, nabi yang pertama diciptakan Allah udah nungguin di langit siapa? Adam alaihi salam. Disambut oleh Nabi Adam. Disambut oleh Nabi. Nungguin langit keberapa? Nungguin langit keberapa? Ke-1. Nabi Adam sudah depong. Tahu depong? Udah nungguin. Cepat juga nyampe ya. Dari bumi ke langit pertama. Tapi apa sampai tibanya di langit pertama? Nabi Muhammad kaget. Nabi Muhammad, ini kira-kira perjalanan apa sih ini? Ya, kalau perjalanan dari Jakarta ke Surabaya masih kita ingat kota-kota yang kita lewati. Tapi dari Aqsa ke langit pertama, apa yang Nabi Muhammad lihat? Hah? Apa yang Nabi Muhammad lihat? Gambaran golongan kanan dan golongan kiri. Apa itu golongan kanan? Anak soleh, tahu nggak golongan kanan? Golongan kiri, tahu golongan kiri? Dibuka oleh malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi Adam. Di sebelah kanan ada golongan putih, golongan yang wajahnya berseri-seri. Di golongan kiri ada golongan yang mukanya serem, pada bopeng, pada hancur. Hah? Mau nggak dapat golongan kiri? Kalau ditanya mau golongan kanan apa golongan kiri? Kalau golongan kanan saya pesen harus istiqomah belajar di TPA. Harus istiqomah menuntut harus istiqomah dalam melaksanakan dikasih tahu Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ahlan wa sahlan, ini adalah gambaran umatmu kalau apabila nanti masuk surga. Ini adalah umatmu yang sebelah kiri kalau nanti umatmu masuk neraka. Baru nyampe di langit pertama aja Nabi udah sepot jantung. Apa? Ngeri. Nah, berangkat lagi dah. Saya udah gak sanggup, wahai Jibril, hantarkan saya ke langit berikutnya. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu siapa? Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dilanjut lagi, saya nggak mau lihat, nggak kuat melihatnya. Diantarkan lagi ke langit ketiga. Siapa yang sudah nungguin? Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat diantarin lagi oleh siapa? Karena para nabi udah nggak sabar pengen lihat wajahnya Nabi Muhammad. Anak soleh, mau nggak lihat wajahnya Nabi Muhammad? Mau nggak? Kamu kalau ketemu artis, perasaan kamu gimana? Seneng nggak? Ketemu artis idola, seneng nggak? Hah? Enggak seneng? Wah, perlu dipertanyakan ini. Kita ketemu Nabi, pengen banget. Nabi aja pengen ketemu Nabi. Mana sih wujudnya nih Nabi Muhammad yang disebut-sebut kekasih Allah? Ditungguin langit keempat oleh Nabi Idris. Ditungguin lagi langit kelima ada siapa? Nabi Harun. Di langit keenam sudah mulai debar-debar. Siapa? Nabi Musa sudah menunggu. Apa ketika melihat Nabi Muhammad? Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Kenapa nangis? Gomelin? Diapain? Nabi Musa dipukul.
Nabi Musa nangis melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya Allah, ini manusia masih muda, tapi bebannya sudah begitu berat. Siapa? Manggul dosa umatnya, umat yang paling banyak setelah nabi-nabi terdahulu. Nangis gak kuat Nabi Musa. Ya Allah, kasihan banget ini Muhammad. Giliran dia jadi nabi yang terakhir, umatnya sedunia, sealam semesta ngikut Nabi Muhammad semua. Buru-buru dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Sudah ada siapa di sana? Sudah ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat, wahai Muhammad, saya sudah sampai sini aja, nganterin kamu sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak diizinkan oleh Allah. Pertanyaannya, ada berapa langit Nabi Muhammad lewati? Pertama, yang jaga langit pertama Nabi siapa? Langit kedua Nabi siapa? Isa dan Yahya. Yang ketiga ada Nabi siapa? Yusuf. Yang keempat ada Nabi siapa? Idris. Di langit kelima siapa yang nungguin? Nabi Harun. Langit keenam ada Nabi siapa yang nungguin? Musa. Dan langit ketujuh ada siapa yang nungguin? Ibrahim. Disitulah di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad bertemu dengan penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu. Siapa yang mau bertemu dengan Allah? Ada yang mau bertemu sama Allah? Bu, ada yang mau jumpa sama Allah? Kira-kira kalau mau jumpa sama Allah ngapain dulu? Mati. Mau mati? Mau nggak mati? Ya mau. Mati nggak bisa kita tawar, ya harus siap. Tentunya harus perbaiki dulu amal-amal soleh kita, baru siap mati. Ketemu Allah, singkat cerita apa? Kata Nabi Ibrahim bilang, di langit ke-6 sudah dipesan atensi oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, nanti kalau kau ketemu dengan Allah, kamu bisa nego. Nego apa nego? Berdiskusi, tawar menawar. Ternyata ada perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah sholat tuh yang kita lakuin: zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid berjamaah? Ada berapa subuh? 2. Sholat rakaatnya paling sedikit sholat subuh, tapi pahalanya segunung Uhud. Pahalanya siapa? Segunung Uhud, melebihi pahala sholat-sholat fardu lainnya. Disuruh Allah umatnya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nih kau nanti pulang bertemu denganku, ajarkan umatmu untuk melakukan sholat sebagai wujud sembahmu kepada aku, yaitu Allah. Berapa rakaat ya Allah? Kata Nabi Muhammad, ini mah Nabi Muhammad, ini mah dialog saya. Kalau dialog Nabi Muhammad cuma lain. Berapa rakaat ya Allah? 50 rakaat. 50? Jangankan 50, yang 2 rakaat aja lagi tidur. As-salatu khairun minan naum. Kuping ditutup sama bantal. Disuruh sholat 2 rakaat, apalagi 50. Ada lagi yang rakaatnya banyak, sholat apa? Sebentar lagi kita mau sholat sunnah nih, yang rakaatnya banyak, sholat apa? Taraweh berapa rakaat? 20 23 plus witir, dan ada yang 11 rakaat per witir.
itu masih selonjoran kaki. Kadang-kadang baru 4 rakaat kita udah duduk, kaki dilonjorin, nggak kuat. Ini apalagi 50 rakaat. Singkat cerita terjadi tawar menawar. Berapa rakaat jadinya? Nabi Muhammad mendapatkan risalah, mendapatkan pesan dari Allah sebanyak 5 waktu, turun menjadi 17 rakaat dalam sehari semang. Subuh tambah zuhur tambah asar tambah maghrib tambah, total semuanya 17 rakaat dalam satu hari. Apalagi 50. Zuhur aja kalau kita laksanain, pikiran kita udah kemana-mana, bawaannya pengen pulang, apalagi nanti 50 rakaat. Akhirnya apa? Dapatlah jumlah yang sudah ditentukan dalam sehari semalam, yaitu 17 rakaat. Sepulangnya Nabi dari bertemu dengan Allah, Nabi pulanglah nih. Kemana? Ke Mekah. Ini namanya perjalanan rohani, wisata rohani. Nabi Muhammad ketika sudah pulang malah dibilang apa oleh orang-orang Yahudi? Wah, Muhammad udah gila tuh, masa ke langit cepet banget. Masa ke langit cepet? Allah sudah tulis semuanya di dalam surat Al-Isra tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi hanya satu yang bisa membenarkan perjalanan Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Nabi diberi gelar As-Siddiq. Anak soleh, anak soleh. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Bila kau anak soleh bilang saya. Bila kau anak soleh bilang saya. Bila kau anak soleh, bila kau anak soleha, mari kita lakukan bilang saya. Bila kau anak kebo bilang saya. Siapa anak kebo? Nggak ada. Alhamdulillah. Oleh bertemu sama Allah, pesannya apa? Umatnya Nabi Muhammad disuruh melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah momentum perjalanan Isra dan Mi'raj yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat apa? Ayat berapa? Ayat 1. Sudah jelas? Sudah jelas? Apa artinya Isra? Dari mana ke mana? Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil dibawa oleh siapa? Malaikat. Dari Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan apa? Mi'raj. Naik apa Nabi dari Aqsa ke langit? Naik. Bertemu siapa? Ulangi. Bertemu siapa? Bertemu siapa lagi kedua? Isa. Dan di langit ketiga berjumpa Nabi siapa? Di langit keempat bertemu Nabi siapa? Id. Di langit kelima bertemu Nabi siapa? Langit keenam Nabi siapa? Dan langit ketujuh Nabi. Inilah oleh perjalanan yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perintahnya apa? Perintahnya adalah disuruh mau perbaiki sholat. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Nah,
masuk waktu asar pas jam. Kita diam sejenak. Jawab bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada suara azan apa yang harus kita lakukan? Jawab kumandang. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk sama-sama bareng. Allahumma rabba hadhihi wassalatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadil wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhum maqaman mahmudanin nabi. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa yang dibawa oleh Nabi setelah bertemu dengan Allah? Perintah apa? Melaksanakan sholat 5. Berapa rakaat? 17. Inilah perintah perjalanan yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj kita pada siang hari ini kita diberikan iman dan Islam, diberikan ketaatan oleh Allah agar bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yuk bareng-bareng kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha barang wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.